Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama ada di dalam renungan Jumat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan menyanyi dulu. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Mas Adit. Jadi kita akan menyanyi bersama dengan Mas Adit. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan, kita akan memulai renungan Jumat malam ini. Bersama kita akan menyanyikan NKB 34, Setiamu Tuhanku. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Meskipun kami masih berada dalam pandemi COVID, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Kali ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita buka Alkitab kita
kita akan membuka satu kitab yang spesial. Kita buka kitab Ratapan dari Perjanjian Lama. Sudah disiapkan semua kitabnya? Sudah ya? Oke. Sekarang mari kita buka kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat 26. Sudah ketemu? Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah bacaan kita pada renungan Jumat kali ini. Dan kali ini kita belajar dari kitab Ratapan, salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama. Kitabnya ada sebelum Yehezkiel dan tepat setelah Yeremia. Dan kitab ini Bapak Ibu hanya terdiri dari 5 pasal saja. Hanya 5 pasal. Jadi kitabnya memang cukup kecil. Tetapi kalau kita perhatikan di dalamnya ada hal yang sangat menarik, yaitu dari 5 pasal itu setiap pasalnya berisi 22 ayat. Jadi pasal yang pertama 22 ayat, pasal yang kedua juga 22 ayat, kemudian yang ketiga itu khusus ada 66 ayat, 22 dikalikan 3, kemudian yang keempat dan kelima itu juga ada 22 ayat. Nah, kenapa ada 22 ayat? Karena memang bacaan dari kitab Ratapan ini setiap ayatnya mewakili satu alfabet dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, ini semuanya adalah isinya tentang ratapan, tentang penderitaan. Bagaimana situasi pada waktu itu Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Nah, sehingga yang ditulis di sini adalah tentang penderitaan, tentang ratapan, tentang kesedihan, tentang rasa putus asa. Ya, jadi pasal 1, 2, 4, 5 isinya itu. Tetapi berbeda dengan pasal yang ketiga. Pasal ketiga ini ayat-ayatnya diambil dari ayat kitab yang lain, yaitu Mazmur dan juga Yesaya dan juga Ayub. Jadi pasal yang ketiga ini berisi kutipan dari kitab Mazmur, Yesaya, dan Ayub. Dan yang menarik dari kitab Ratapan ini adalah semuanya berisi tentang ratapan, kesedihan. Tapi ada beberapa ayat di pasal 3 yang tadi kita baca bersama-sama, itu isinya adalah tentang pengharapan kepada Tuhan, mengatakan tentang Tuhan yang begitu maha kasih, baik kepada setiap kita. Nah, ini adalah seruan yang positif di antara banyak ayat-ayat yang mengeluhkan tentang kehidupannya di masa penyerbuan Babel waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan kitab Ratapan ini sama dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada penderitaan, ada kegelisahan, ada yang merasakan duka cita, tetapi juga kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya
Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik kepada umatnya. Jadi dalam ratapan tadi diceritakan bahwa meskipun kita di dalam penderitaan, tetapi kita selalu percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak peristiwa. Ketika kita sampai pada peristiwa hidup yang kurang menyenangkan, seringkali kita merasa, aduh, kok hidupku seperti ini ya? Kok hidupku seperti itu ya? Kenapa ya Tuhan tidak memberkati aku? Nah, padahal ketika nanti kita sudah melewati fase itu, sudah jauh berjalan ke depan, baru disadari, oh iya ya, ternyata rancangan Tuhan atas hidupku seperti itu. Jadi, kita baru bisa melihat keutuhan rancangan Tuhan yang begitu indah setelah kita melewati masa-masa sulit itu. Setelah kita melewati, baru kemudian menyadari bahwa oh iya, rancangan Tuhan memang baik adanya. Misalnya saudara-saudara kita, anak-anak kita yang sekarang masih ada di usia remaja pemuda. Mereka misalnya punya kekasih hati, punya pacar, sudah lama menjalin hubungan, kemudian ternyata tidak jadi berjodoh dengan orang itu, kemudian harus berganti pacar yang baru. Nah, kemudian baru disadari, oh iya ya, ternyata yang ini adalah rancangan Tuhan yang baik untuk kehidupan saya. Karena itu semua sudah dilewati, baru kemudian merasa, oh iya ya. Atau contoh yang lain, misalnya anak-anak atau cucu-cucu kita yang sudah mendaftarkan diri di sekolah atau tempat kuliah universitas tertentu. Misalnya semula pengen di universitas mana, tapi tidak diterima. Kemudian mendaftar di universitas yang lain dan diterima di tempat itu, diterima di fakultas yang baru. Kemudian setelah lulus, setelah bekerja baru bersyukur. Oh iya ya, ternyata Tuhan pengen aku kuliah di sini. Oh ternyata Tuhan pengen aku sekolah di sini, tidak di sekolah yang itu. Baru semuanya bisa disyukuri setelah melihat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sama seperti saat ini kita sedang berada di dalam pandemi COVID, kita mungkin saat ini bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan kok sampai ada pandemi seperti ini? Gereja harus kemudian di rumah masing-masing, kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Kenapa kondisinya tidak menyenangkan? Bahkan ada beberapa yang terkena PHK, bahkan ada beberapa yang mulai bosan, tidak bisa berlibur, tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Kita harus terus berharap. Nanti kalau kita sudah melewati masa pandemi ini, baru di depan sana kita akan melihat, oh betapa Tuhan menyertai hidup saya. Oh ternyata Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Oh ternyata Tuhan memberikan kesembuhan. Oh misalnya ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID. Oh ternyata Tuhan masih menyertai, meskipun anggota keluargaku harus meninggal karena COVID, tetapi Tuhan masih menyertai setiap langkah hidup kita sampai saat ini. Nah di titik itulah kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan kita tidak hanya sampai di tempat ini. Kita masih harus berjalan jauh ke depan untuk melihat betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami sungguh menyadari dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami berkat. Tuhan masih memberikan kami harapan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, kami bersama-sama
umatmu Jemaat GKJ Tlogosari dapat melewati pandemi ini dengan penuh pengharapan. Kami percaya kami semua akan dapat melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan masih menyertai hari-hari kami sampai saat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati kami dan keluarga kami. Biarlah setiap hari kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan menutup renungan kita pada saat ini. Bersama-sama kita menyanyi bersama dengan Mas Adit. Bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian PKJ 255. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.